Om Swastiastu. Halo semua, welcome back to my channel. Aku Dia, dan di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor, mistis, misteri, dan juga kriminal. Jadi untuk teman-teman dan semeton-semeton semua yang suka dengan topik di atas, boleh banget subscribe tombol di bawah, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Aku kasih kalian waktu 5 detik untuk subscribe dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you for subscribe. Matikan lampunya, pakai headsetnya, dan kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini adalah berjudul Lelungsir, Duwe, atau Kejadian. Makin pusing dah kalian semua ya, bukan orang Bali ya kan. Nah, jadi aku jelasin sedikit ya untuk semeton juga, takutnya ada yang belum tahu apa itu lelungsir. Lelungsir itu adalah kain kafan. Oke. Terus yang berikutnya, duwe itu apa? Duwe itu adalah penunggu asli, alias bukan jejadian, bukan yang buat-buat gitu, bukan. Terus yang ketiga, jejadian itu apa? Itu adalah orang yang merupa atau merubah dirinya menjadi lelungsir. Oke, dapat dipahami ya, segitu ngerti ya? Kalau udah, kita lanjut masuk ke ceritanya. Tit. Oke, cerita kali ini berpusat kepada Beli Komang. Beli Komang ini waktu itu masih berumur sekitar 17-16 tahunan. Kita ini membicarakan setting waktu di tahun 80-an teman-teman. Bapak-bapak kalian pada masih mana muda kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, itu. Jadi atau ada yang memang zaman itu di sini nonton. Wah, welcome Om semua. Oke, lanjut. Jadi Beli Komang ini itu namanya orang remaja, itu pasti ada aura-aura asmara yang membara. Nah, yang aku suka banget dari kultur atau budaya zaman dulu ya, yang zaman-zaman tahun 90 80-an gitu ya. Jadi kalau mau ngapel atau suka sama anak orang tuh, kalian datang ke rumahnya gitu loh. Nggak via WA atau kayak sekarang PC gitu, enggak. Tapi datang ke rumahnya itu gentleman banget. Walaupun kalian rombongan ya, tapi gentleman banget. Front of you, para uncle-uncle, para om-om semua yang masa mudanya itu kalau ngapel ke rumahnya langsung, luar biasa. Anda sangat gentle. Lanjut ke cerita. Nah, Beli Komang ini punya seorang pacar yang tinggal di daerah A. Kita sebutnya daerah A ya. Daerah A ini cukup dekat dengan rumahnya si Dadong Lampir yang pertama. Ingat gak Dadong Lampir yang pengamah garis keturunan? Nah, dekat sana tuh rumahnya tuh, dekat sana. Oke. Nah, lalu si siapa namanya ini, si Beli Komang ini main dong ngapel malam minggu, ya kan? Malam minggu apel pertama kali, nggak pertama sih, udah beberapa kali. Oke. Ngapel, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dengan pacarnya, dengan keluarga pacarnya, semua berjalan baik-baik saja hingga pada pukul setengah 12 malam si Beli Komang ini mau pulang, tapi pirasat dia itu udah nggak enak semeton. Teng, kok gini rasanya ya? Kok kayak ada rasa nggak enak ya? Ada rasa seperti terancam gitu loh, terancam rasanya. Akhirnya Bapak Komang ini memberanikan diri untuk meminta pertolongan untuk diantar oleh bapak pacarnya yang kebetulan adalah seorang pemangku. Pak Mangku, dados tiang ideh tulung. Pak Mangku, boleh saya minta tolong? Tolong antarkan saya pulang, saya tidak berani. Pak Mangku ini juga kaget dong loh. Tumben Mang kamu gak berani pulang. Iya, keletek bayu saya gak enak. Nah, karena motor itu punya si Beli Komang, jadi bapak ini dibonceng, Beli Komang yang bawa motornya. Semua berjalan baik-baik saja sampai mereka melewati rumah dari Dadong Lampir. Lewat dong, aman.
Beli Komang udah ngetuk tuh, aduh mati dari sini deh sekarang aku nih. Ternyata enggak, aman. Sebelum perempatan, di situ ada perempatan ya, setelah lewat rumah Dadong Lampir itu ada perempatan. Tiba-tiba saja motor mereka mati. Suara motornya mati gitu aja, set mati. Dicoba dinyalakan, diselengger lagi, bahasa Bali banget ya, di starter kaki ya. Kalau waktu itu motornya zaman dulu lah, Posoan apa Kristal aku kurang tahu juga, pokoknya di starter kaki berkali-kali gak mau nyala sama Ton. Terus entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada angin berdesir dengan cukup kencang dan lampu di sekitaran sana mati. Mati, lampu jalanan mati, motor mati. Untungnya saat itu adalah bulan purnama, yang dimana artinya kalau bulan purnama cahayanya kan lumayan terang ya. Di tengah kebingungan itu, Pak Mangku ini berdiam diri. Beliau seakan sudah tahu apa yang akan muncul. Tanpa menunggu lama, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Mangku ini benar-benar muncul. Tiba-tiba dari arah jam 12, arah mereka itu adalah pohon bambu atau hutan bambu. Tiba-tiba keluarlah atau terbanglah satu buah lelungsir atau kain kafan panjang yang kurang lebih 2 meter yang berterbangan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi ada satu kepercayaan semeton, kalau kalian ketemu lelungsir dan kalian dalam kondisi berdiri, kalian bisa digulung dan dibekap dan akhirnya mati di tempat semeton. Nah, lelungsir ini tuh semenakutkan itu, kebayang nggak? Tiba-tiba kalian didatengin kase atau kafan putih, kalian dililit, dibebet kayak dijadiin poci, terus tiba-tiba aja kalian udah meninggal lemas di dalam lelungsir itu. Nah, karena Bapak Mangku ini tahu tentang cikal bakal lelungsir ini, dia langsung menundukkan kepalanya Beli Komang saat untuk tiarap. "Mang, tiarap," katanya, tiarap. Seketika itu cuma sepersekian detik sebelum kain itu menyentuh tubuh Beli Komang. Karena Beli Komang ini kan tidak memakai ajian apapun dalam dirinya, berbeda dengan Bapak Mangku yang memang sudah ada ajian tertentu. Jadi auranya itu bisa sedikit menolak atau mengalihkan lelungsir ini. Sedangkan Beli Komang kan tidak memakai apapun semeton. Jadi dialah yang diincar oleh lelungsir itu untuk disagrep gitu loh, untuk diambil, untuk digulung. Sepersekian detik sebelum Beli Komang ini tersentuh oleh kain lelungsir itu, dia sudah tiarap. Dan lelungsir itu terbang ke belakang mereka, terus melanjutkan perjalanannya. Entah dia memang mau menuju kemana, kita kurang tahu. Nah, dari situ Beli Komang gak bisa bicara, dia terus tiarap sambil gemeteran dan ketakutan semeton. Sedangkan Pak Mangku memperhatikan situasi, oh sudah tenang nih. Akhirnya dia, "Mang, bangun mang." Dan kalian tahu, setelah Beli Komang itu bangun, berdiri dan berusaha menyadarkan dirinya, 2 detik kemudian lampu jalanan hidup, nyala. Plek plek plek, nyala. Lampu jalanan yang remang-remang zaman dulu itu nyala. Dan "Coba starter motor Mang," kata Pak Mangku. "Coba starter motornya Mang," gitu kan. Di starter dan nyala. Wah, tanpa basa-basi, tanpa cang-cincong, tanpa babi bu, udah Pak Mangku naik, cut. Beli Komang tancap gas, sampai di rumah. Beli Komang yang mukanya pucat pasi ditanya sama bapaknya apa yang terjadi. Pak Mangku pun menjelaskan bahwa hampir saja Beli Komang ini digulung atau diambil oleh lelungsir, yang entah itu lelungsir itu jadi-jadian atau lelungsir yang memang penunggu sana. Karena memang kebetulan banget di perempatan itu juga anak dari nenek lampir itu, kalian ingat gak sih
video yang pertama yang pengamah garis keturunan, kan anaknya meninggal digigit kelelawar di perempatan itu juga. Nggak tahu makanya itu dijadinya atau duwe, itu masih menjadi misteri gitu loh. Akhirnya Bli Komang ini tenang setelah dikasih minum sama orang tuanya. Pak Mangku pun akhirnya pamit untuk undur diri pulang ke rumah membawa motor Bli Komang. Jadi besoknya Bli Komang jalan kaki untuk ngambil motornya ke rumah pacarnya. Seperti itu. Jadi gitu ya sama ya. Lelungsir ini sebenarnya udah kisah yang sering banget dijumpai di daerahku dulu, karena memang sering banget berterbangan di dekat sana. Jadi ada satu daerah namanya A, yang dimana itu memang sampai sekarang pun bagiku itu masih serem, semeton, serius, serem banget. Aku tidak berani mempublikasikannya karena takutnya masyarakat sekitar nggak terima atau lain sebagainya. Tapi daerahnya itu memang menurutku aura mistisnya masih kental banget, dan lelungsir ini memang sering banget berterbangan di sana. Dan kalau ada yang lagi apes, ya kalian bakal ketemu dan lewat gitu aja. Karena memang nggak ada ampun ya. Gimana mau ada ampun orang kalian di bat-bat, digulung kayak ngegulung mumi, nafas dari mana coba? Dan itu katanya juga meninggalnya itu nggak akan tenang kayak gitu. Aku juga belum tahu itu meninggalnya gimana. Aku pribadi belum pernah melihat lelungsir, cuman memang setelah tahun 90-an lelungsir itu udah mulai hilang atau tidak ada lagi, entah apa ada cuman tidak ditunjukkan atau gimana, aku kurang tahu. Yang pasti itulah kisah dari Bli Komang, dan dia mengatakan padaku bahwa kali itu dia benar-benar merasakan kekuatan magis yang menurut dia bisa menekan banget gitu loh. Jadi magis atau aura dari kegelapan dan lelungsir itu tuh aura dinginnya tuh masih banget melekat di dalam ingatannya dia sampai sekarang. Oke, itu aja cerita aku pada kali ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share. Untuk yang mau request video-video atau sesuatu boleh banget di kolom komentar. Untuk yang mau cerita juga bisa banget, nanti aku kasih link atau nama Instagram aku, kalian bisa DM di sana. Ada sedikit hadiah untuk teman-teman yang mau berbagi ceritanya, karena aku ingin memberikan sebisanya memberikan kisah nyata kepada teman-teman di channelku ini. Oke? Jadi sekali lagi thank you for watching, and Om Santi Om. See you on next video. Lupa kan. See you on next video. Oke, bye bye.